Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Amril Muhammad. Sebelum memulai videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isandur Fitriana dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2022A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kewirausahaan. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk mari kita simak videonya. Konsep dasar kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan itu? Jadi, kewirausahaan itu merupakan suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, yang bernilai dan berguna bagi dirinya maupun orang lain. Kewirausahaan sendiri merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, inovatif, berkarya dan bersahaja, dan selalu berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, harus memiliki sifat kreatif dan berani. Seorang usahawan itu haruslah memiliki sifat kreatif dalam memikirkan kira-kira apalagi nih inovasi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan usahanya ataupun bisnisnya. Dan juga berani dalam mengambil langkah ataupun keputusan dalam mencoba hal yang baru. Yang kedua, berkemauan keras dan memiliki semangat yang tinggi. Seorang usahawan haruslah memiliki tekad yang kuat dalam membangun bisnis, karena kalau seorang usahawan gak ada kemampuan dan semangat, maka akan sia-sia bisnisnya. Yang ketiga, mampu menganalisis dengan baik. Seorang usahawan haruslah memperhatikan entah itu tren pasar ataupun hal-hal baru yang disukain orang lain yang di zaman sekarang. Kira-kira kalau misalkan membangun usaha A, apakah bakal laris di pasaran ataupun enggak? Nah, hal-hal begitulah yang harus diperhatikan oleh seorang usahawan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak boros. Nah, betul sekali nih, seorang usahawan pastilah harus memiliki jiwa kepemimpinan karena harus mengayomi karyawannya, dan juga dia nggak boleh memiliki sifat boros, karena kalau seorang usahawan boros, maka percuma dong keuntungan yang dia dapatkan selama ini, yang dimana yang harusnya digunakan untuk mengembangkan usahanya malah dipakai untuk suatu hal yang kurang berguna. Yang kelima, dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab. Ucapan atau keputusan seorang pemimpin adalah penentu dari hasil yang akan didapat. Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam membuat keputusan haruslah diteliti dan ditelaah dulu nih, agar nggak salah dalam mengambil keputusan. Yang keenam, mengabdi pada bisnis yang dijalankan. Artinya, serius dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya ada karakteristik kewirausahawan. Yang pertama, jujur, yaitu jujur kepada konsumen agar bisa dipercayain orang. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kreatif dan inovatif, yaitu harus memiliki ide-ide terbaru untuk kedepannya atau untuk perkembangan bisnisnya. Yang keempat, berkomitmen tinggi, yaitu tidak pantang menyerah dan selalu yakin akan proses. Yang kelima, mandiri serta realistis, yaitu selalu mengandalkan diri sendiri untuk berproses dan realistis akan kenyataan yang terjadi. Yang keenam, memiliki keterampilan personal. Yang ketujuh, percaya diri, karena seorang usahawan haruslah percaya diri kalau bisnisnya ini akan berkembang pesat. Jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama ada necessity entrepreneur, yaitu sikap mental dalam menjalankan usaha karena terpaksa oleh keadaan. Yang kedua ada replicative entrepreneur, yaitu sikap mental atau usaha yang cenderung meniru bisnis yang sudah pernah ada. Yang ketiga ada redistributive entrepreneur, yaitu menempatkan diri di antara pemilik proyek juga sebagai pelaksana proyek. Yang keempat ada inovatif entrepreneur, yaitu suatu sikap mental dalam usaha dengan selalu berpikir kreatif dan melihat peluang yang ada untuk kemudian ditingkatkan. Selanjutnya ada contoh kewirausahaan.
yaitu yang pertama ada di bidang kuliner, yaitu restoran dan kafe. Yang kedua ada di bidang jasa, yaitu fotografi ataupun just tip. Yang ketiga ada franchise, yaitu si boba atau KFC. Yang keempat yaitu jual beli, yaitu kayak thrifting ataupun sembako. Itu dia penjelasan singkat dari saya. See you on the next video. Bye bye.